Selamat pagi, hari ini kita belajar manajemen keuangan mengenai materinya peramalan, perencanaan, dan penganggaran keuangan. Ya. Pada materi ini nanti kita akan belajar membuat bagaimana memproyeksikan pendapatan, penjualan, dan biaya sepanjang periode perencanaan. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana memperkirakan aktiva lancar dan aktiva tetap ya, yang akan berubah gitu ya apabila penjualan ini juga berubah. Nah, metode yang kita pakai adalah metode berdasarkan persentase dari penjualan ya. Jadi nanti dengan adanya perubahan penjualan, maka neraca perusahaan ini akan berubah. Nah, neraca perusahaan yang berubah ini akan mencerminkan nanti berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan apabila ada peningkatan dari penjualan. Ya, mari kita mulai. Baik. Nah, contoh soalnya sebagai berikut ya. Anggap total penjualan tahun ini adalah 32 juta dolar. Ya, tahun depan diramalkan penjualan akan menjadi 40 juta dolar. Laba bersihnya adalah 5% dari penjualan. Dividen yang dibayarkan adalah 50% dari laba. Ya. Baik, kita punya neraca tahun ini adalah sebagai berikut angkanya. 8, 16, 4, 4, dan seterusnya. Ya. Nah, beberapa pos dari neraca ini akan kita buat rasio terhadap penjualannya. Ya. Tetapi juga ada beberapa pos yang tidak kita buat rasionya. Nah, kita mulai. Aktiva lancar ini adalah 8 juta dolar. Berarti pos ini terhadap penjualan rasionya adalah 25%. Dari mana 8 dibagi 32. Aktiva tetap 16, berarti rasio pos ini adalah 50%. Nah, ini kita lakukan juga untuk sisi kanan dari neraca, yaitu utang usaha dan beban accrual. Tetapi untuk wesel bayar dan utang jangka panjang dan saham biasa ini tidak kita lakukan. Kenapa? Karena pos ini yang akan menjadi sumber pendanaan kita, gitu ya. Akan dicari nanti berapa sih kebutuhannya. Nah, ini sumbernya ini adalah dari 3 pos tadi, ya. Nah, sementara laba ditahan perubahannya berbeda dibandingkan dengan pos-pos yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Baik, kita lihat. Nah, setelah kita dapat angka persentase dari masing-masing pos, ya, kita masukkan neraca pro forma atau neraca perkiraan untuk tahun depan. Ya. Aktiva lancar, tadi rasionya adalah 25% dari penjualan. Apabila sekarang penjualan perusahaan adalah 40 juta dolar, maka aktiva lancar adalah 25% dikali 40 juta dolar. Sama dengan 10 juta dolar. Ya. Aktiva tetap 50% ya dari penjualan. Berarti kalau begitu dengan penjualan baru 40 juta dolar, maka aktiva tetapnya adalah sebesar 20 juta dolar. Nah, ini kita lakukan perhitungan ini untuk utang usaha ya 12,5%, berarti 12,5% kali 40 juta dolar adalah 5. Beban accrual juga 5. Nah, wesel bayar karena ini tidak berubah terhadap penjualan, maka kita masukkan angka di neraca sebelumnya yaitu 1, kemudian utang jangka panjang 6, dan saham biasa ini adalah 7. Ya. Nah, kemudian laba ditahan, ya. Laba ditahan tadi adalah angka di neraca sebelumnya 2. Ya. Laba ditahan kita proyeksikannya tidak sama dengan pos-pos yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita memproyeksikan untuk laba ditahan? Ini adalah seperti ini caranya. Ya. Jadi laba ditahan tahun depan itu diproyeksikan dengan cara laba ditahan tahun lalu yaitu 2 juta dolar, kemudian ditambahkan angka yang berasal dari perhitungan ini. Ya. Proyeksi penjualan dikali laba bersih per penjualan, ya, dikali 1 dikurangi dividen tunai per laba bersih. Ya. Laba bersih per penjualan ini adalah persentase dari laba bersih. Ya. Dividen tunai dibagi laba bersih ini adalah
persentase dividen tunai yang dibagikan. Sekarang kita masukkan. Proyeksi penjualan kita adalah 40 juta dolar. Laba bersih dari penjualan adalah 5%. Kemudian dividen tunai yang dibagikan adalah 50% atau 0,5. Kita hitung 40 juta dikali setengah persen, ya, dikali 50%, ini nanti hasilnya adalah sama dengan 1 juta dolar. Berarti kalau begitu laba ditahan untuk tahun pro forma, untuk neraca pro forma, yaitu neraca perkiraan tadi, maka adalah nilainya laba tahun lalu yaitu 2 juta, ya, 2 juta ditambah hasil operasi ini itu 1 juta dolar, maka sama dengan 3 juta dolar. Nah, angka ini kita masukkan di laba ditahan. Berarti kita akan punya neraca lengkap seperti ini. Total aktifanya 30, kemudian total kewajiban 17, dan ekuitasnya adalah 10. Nah, kalau kita melihat neraca ini tidak sama antara aktiva dan kewajiban serta ekuitas, ya, di mana aktivanya 30, sementara total kewajiban dan ekuitas ini adalah 27. Nah, selisih inilah yang akan menjawab pertanyaan berikutnya, itu berapa banyak discretionary financing yang dibutuhkan, ya, atau berapa banyak DFN yang dibutuhkan. Nah, DFN yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, ya, proyeksi total aktiva dikurangi proyeksi total kewajiban dikurangi proyeksi ekuitas pemilik. Nah, inilah DFN atau discretionary financing need yang dibutuhkan, itu 30 juta dikurangi 17 juta dikurangi 10, ini sama dengan 3 juta dolar. Nah, 3 juta dolar ini nanti perusahaan bisa mencari dari 3 sumber tadi yang tidak berubah, yaitu wesel bayar, hutang jangka panjang, atau saham. Ya. Nah, lanjut kita ke materi berikutnya, penganggaran keuangan. Pada materi penganggaran keuangan ini, ya, kita akan membuat tabel perencanaan dari cash flow perusahaan dalam periode tertentu. Ya. Secara definisi anggaran tabel tadi, ya, tabel cash flow tadi kita namakan anggaran kas, ya. Secara definisi artinya anggaran kas ini menggambarkan rencana mengenai jumlah dan waktu dari kebutuhan dana perusahaan di masa datang. Ya. Ada 4 unsur yang harus ada di tabel tersebut, yaitu penerimaan kas, pengeluaran kas, kemudian perubahan bersih arus kas pada satu periode, dan kemudian kebutuhan dana baru. Ya. Nah, fungsi dari dasar anggaran kas tadi, fungsi dasar anggaran kas ini adalah yang nomor 1, yaitu sudah jelas menunjukkan pemilihan waktu dan jumlah kebutuhan dana di masa mendatang. Karena kita akan buat tabel dalam satu periode, maka nanti akan terlihat, ya, di bulan keberapa kita misalnya membutuhkan tambahan dana baru, kemudian di bulan keberapa kita juga mulai bisa membayar kebutuhan dana baru tersebut apabila dana baru tersebut berasal dari pinjaman. Kemudian yang kedua adalah dasar tindakan korektif, dan yang ketiga adalah fungsinya sebagai dasar tindakan evaluasi kinerja. Kita masuk langsung ke contohnya, ya. Di sini adalah Sarpe Corporation, ya, memiliki proyeksi anggaran penjualan untuk 8 bulan pertama pada tahun 2019 adalah sebagai berikut, ya. Ini angka-angkanya. Ini proyeksi penjualan dari Sarpe untuk 8 bulan pertama di tahun 2019. Kemudian informasi berikutnya, penjualan Sarpe ini 10% dibayar cash, 60% dibayarkan pada bulan berikutnya, dan 30% dibayarkan 2 bulan berikutnya. Nah, penjualan November dan Desember 2018 ini adalah sebesar 220.000 dan 175.000. Lihat informasi berikutnya, Sarpe ini membeli bahan baku 2 bulan sebelum produknya dijual, yaitu nilai pembelian tersebut adalah 60% dari harga jual.
Nah, pemasok dibayar 1 bulan setelah pengiriman. Sebagai contoh, pembelian bahan baku April dilakukan pada bulan Februari, ya. Kemudian dibayar pada bulan Maret. Informasi berikutnya, Sharpe ini setiap bulan membayar $10.000 untuk sewa dan $20.000 untuk kebutuhan operasional. Ya, kemudian ada lagi informasi berikutnya, pembayaran pajak di muka ini sebesar $22.000 setiap triwulan, di mana pembayaran ini akan dimulai pada bulan Maret. Saldo kas Sharpe pada bulan Desember 2018 adalah $22.000. Ya. Kemudian perusahaan merencanakan bahwa saldo minimum yang harus dipertahankan oleh perusahaan adalah 15.000. Ya, saldo minimum ini adalah berarti saldo akhir dari kas yang harus ada di perusahaan itu sebesar 15.000. Nah, untuk mempertahankan saldo tersebut, ya saldo minimum tersebut, perusahaan apabila diperlukan boleh menarik pinjaman gitu ya, mencari pinjaman, di mana buka pinjaman ini adalah pada saat itu adalah 12% per tahun ya, dan bunganya itu dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya Februari perusahaan pinjam, maka di bulan Maret perusahaan sudah harus mulai membayar bunga dari pinjaman tersebut. Kemudian kita diminta untuk membuat anggaran kas Sharpe untuk 7 bulan pertama di tahun 2019. Nah, anggarannya seperti ini. Masukkan angka-angka penjualan dari Januari sampai Agustus tadi. Ya. Ini angka-angkanya. Dari sini sampai sini. Kemudian kita punya informasi juga untuk tahun 2018 November 220.000 dan Desember 175.000. Setelah selesai, kita masukkan angka-angka penjualan, mulailah kita bikin di sini baris penagihan. Ya. Nah, ketentuan perusahaan adalah informasi yang kita punya, yaitu penjualan perusahaan itu akan diterima cash sebesar 10% pada bulan berjalan. Berarti mulai Januari, karena di sini penjualan 90.000, berarti cashnya adalah 9.000 itu diterima di Januari. Ya. Kemudian 60% cashnya ini ya diterima 1 bulan setelahnya, itu bulan pertama setelah Januari, berarti di bulan Februari. Ya. Kemudian 30% dari penjualan diterima cashnya itu adalah bulan kedua setelah penjualan. Jadi berarti kalau Januari, bulan kedua setelah penjualan adalah bulan Maret, itu senilai 27.000. Nah, ini kita lakukan untuk bulan-bulan setelah Januari sama seterusnya. Ya. Nah, di bulan Januari sendiri perusahaan menerima cash ya sebesar 60% dari penjualan bulan Desember. Dan juga perusahaan menerima cash sebesar 30% dari penjualan bulan November. Nah, ini kita catat, kita masukkan. Setelah selesai kita memasukkan penjualan cash 1 bulan setelahnya dan 2 bulan setelahnya, kita jumlahkan. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita bikin baris berikutnya, yaitu pembelian bahan baku senilai 60%. Ya, apabila perusahaan memiliki proyeksi penjualan senilai 120.000 di bulan Februari, maka perusahaan harus sudah memesan di Desember sebesar senilai 72.000. Ya, begitu juga untuk penjualan bulan Maret 135.000, perusahaan sudah memesan di Januari sebesar $81.000. Nah, ini kita lakukan terus ya sampai 7 bulan setelahnya. Nah, sekarang kita masuk ke anggaran kasnya. Kalau tadi itu pencatatannya ya, sekarang kita masuk ke pencatatan tunainya. Ya, di sini. Ini mulai Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Ya. Penerimaan cashnya adalah bulan Januari kita masukkan, dipindahkan angka di
angka penagihan yang jumlah tertagih secara cash kita masukkan 180.000. Nah, ini kita lakukan terus. Kemudian pengeluaran cashnya. Ya. Oh ya, di sini bisa kita lihat tabelnya ini harus punya 4 unsur, yaitu penerimaan cash, pengeluaran cash, perubahan cash, dan kemudian juga jumlah penambahan dana baru. Ya, di sini kita masukkan sebagai pos akumulasi pinjaman. Ya. Nah, kita balik lagi tadi ke pengeluaran cash. Ya, di sini pengeluaran cashnya apa saja? Pembayaran bahan baku, sewa, operasional, pajak, dan bunga pinjaman. Kemudian ini adalah total pengeluaran. Ya. Baik, kita masukkan angkanya satu-satu. Pembayaran bahan baku, ya, yang dilakukan secara tunai di bulan Januari adalah pada pemesanan yang dilakukan di bulan Desember, yaitu senilai 72.000. Ini kita bayarkan di bulan Januari. Begitu juga nanti ya pemesanan yang dilakukan di bulan Januari akan dibayarkan di bulan Februari dan seterusnya. Kemudian kita masukkan sewa perusahaan 10.000 tiap bulan, kemudian operasional 20.000 tiap bulan, ya. Kemudian pembayaran pajak 22.000 setiap 3 bulan dan dimulai bulan Maret. Kemudian pembayaran berikutnya adalah bulan Juni, ini kita masukkan. Bunga pinjaman, nah ini kita kosongkan dulu, ya. Ini baru kita isi apabila perusahaan mengambil pinjaman. Nah, kemudian kita jumlahkan pos dari 1 sampai 4 ini, inilah pos pengeluaran. Ya. Nah, unsur berikutnya dari tabel cash ini adalah perubahan cash. Ini diperoleh dari penerimaan kas, ya, dikurangi dengan pengeluaran kasnya. Ya, untuk bulan Januari perubahan kasnya adalah 78.000. Ya, di mana selanjutnya perusahaan sudah memiliki saldo kas awal 22.000. Saldo kas awalnya dari mana? Dari 1 bulan sebelumnya, yaitu berasal dari bulan Desember 2018. Nah, inilah saldo kas awal, berarti saldo kas akhirnya kita tinggal jumlahkan. Ya, senilai 100.000. Nah, 100.000 ini saldo kas akhir di bulan Januari ini akan menjadi saldo kas awal untuk bulan Februari. Nah, ini seterusnya langkah yang sama ini kita lanjutkan terus sampai bulan-bulan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di bulan April. Ya, pada bulan April, ya, penerimaan cashnya adalah 141.000. Ya, sementara pengeluaran cashnya adalah 210.000. Berarti perubahan cashnya adalah negatif 69.000. Sementara perusahaan hanya punya saldo kas awal 24.000. Berarti kalau begitu, ya, saldo kas akhir perusahaan ini adalah menjumlahkan antara negatif 69.000 dengan 24.000. Di sini saldo kas awalnya adalah 45.000, negatif 45.000. Ya, karena perusahaan punya kebijakan bahwa saldo minimum atau saldo akhir yang harus dijaga ini adalah positif 15.000, maka perusahaan harus melakukan penarikan pinjaman itu sebesar 60.000 supaya saldo kas minimumnya atau saldo kas akhirnya ini adalah 15.000. Nah, di sini perusahaan melakukan penarikan pinjaman 60.000, maka saldo kas akhirnya menjadi positif 15.000. Nah, penarikan dana ini kita catatkan di sini sebagai akumulasi pinjaman. Akibat penarikan pinjaman ini, maka di bulan berikutnya, di bulan Mei, perusahaan sudah harus membayar bunga pinjaman. Itu sebesar berapa? 12% per tahun. Kalau begitu, berarti sama dengan 1% per bulan. 1% dikali 60.000 itu adalah $600. Nah, ini kita lakukan, ya, langkah yang sama di bulan Mei ini. Ya. Perubahan kas perusahaan di bulan Mei ini 21.900 sudah positif, di mana dia punya saldo kas awal 15.000. Berarti kalau begitu
saldo kas akhir perusahaan itu sebenarnya adalah 21.900 ditambah dengan 15.000, ini sama dengan 36.900. 36.900 ini nilai yang lebih besar dibandingkan saldo kas minimum yang diharapkan perusahaan, yaitu 15.000. Nah, kalau begitu berarti perusahaan bisa membayar pinjaman yang bulan sebelumnya diambil. Itu sebesar berapa? 21.900. Berarti perusahaan mengurangi pinjamannya sebesar 21.900. Nah, kalau begitu akumulasi pinjaman menjadi 60.000 ditambah negatif 21.900 adalah 38.100. Nah, nilai 38.100 ini mengakibatkan bunga yang dibayarkan untuk bulan Juni ini mengecil, menyusut menjadi 381 juta. Nah, ini kita lakukan proses seterusnya ya. Yang penting dari tabel penganggaran keuangan ini, saldo kas akhir ini sudah jelas tidak boleh negatif. Kalau negatif artinya perusahaan tidak punya uang. Nah, kemudian juga ditentukan dengan disesuaikan dengan ketentuan perusahaan. Berapa saldo kas minimum yang ingin dijaga perusahaan. Nah, demikian materi pagi ini mengenai manajemen keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.